Oke, perhatikan. Pengalaman masa kecil. Siapa yang tidak punya pengalaman masa kecil? Siapa yang langsung lahir dewasa? Ada apa enggak? Enggak ada. Oke. Nah, jadi semua punya pengalaman masa kecil. Ya? Contoh, kalian masa kecil itu yang diingat bayi nggak mungkin ingat ya kalian ya anak-anak ya? Ya, bayi mosok bayi diingat. Kalau tidak diingatkan orang tuanya. Yang pasti diingat itu waktu kalian TK. Ingat kan? Siapa yang nggak pernah TK angkat tangan? Semua pasti TK. Pernah PAUD? Pernah. Nah, contoh di sini ada di bacaan yang kita baca tadi. Ada ke sekolah diantar ibu atau ayah. Kelas 1 ini masih diantar kan? Iya apa enggak? Belajar bersama teman dan dibimbing bu guru. Kalian belajar bersama teman apa enggak kalau di sekolah? Iya. Tertawa saat digoda kakek dan nenek. Kalau kalian Sabtu kakek dan neneknya ke rumah, terus tertawa bersama, senang apa enggak? Senang. Terus masa kecil sangat menyenangkan, betul apa enggak? Masa kecil itu tidak akan terulang nanti. Kalau kalian sudah dewasa nggak mungkin balik cilik maneh. Iya apa enggak? Siapa yang mau sudah dewasa, sudah bekerja terus kembali lagi ke anak kecil? Ayo siapa yang mau angkat tangan? Nah, enggak ada yang mau kan ya? Nah, jadi masa kecil itu disebut pengalaman. Mari kita ingat pengalaman saya. Pengalamannya Bu Christine dulu sih kalau kecil itu suka dibelikan coklat. Itu pengalaman paling seneng Bu Christine kalau sudah ayahnya Bu Christine datang terus bawa coklat gitu Bu Christine suka. Karena Bu Christine paling suka dulu itu coklat. Nah, pasti kalian juga seneng. Contoh sekarang Gesang, pengalaman apa sih yang paling menyenangkan? Yang paling suweneng apa? Bermain, belajar, terus apakah berenang bersama keluarga? Apa? Yang apa? Berenang? Nah, paling menyenangkan karena kalian tidak akan terulang. Ben, nanti kalau dewasa berenang tapi tidak akan jadi anak kecil lagi. Ya, terus Adiba sekarang pengalaman apa sih yang paling menyenangkan? Berenang juga. Terus sekarang Firly Sherin, pengalaman apa yang paling menyenangkan? Berenang. Semuanya pasti berenang senang. Ya apa enggak? Ayo angkat tangan siapa yang suka berenang? Hampir semuanya suka berenang. Dika kenapa enggak berenang? Pengalaman yang paling menyenangkan apa? Belajar. Oh iya, berarti Dika pengalaman yang paling menyenangkan adalah belajar. Nah, semuanya pasti punya pengalaman. Nah, dari sini kita bisa mengingat masa lalu melalui pengalaman. Masa lalu itu berarti masa kecil. Saat kalian sebelum masuk SD itu apa sih sing seneng, apa sih yang kalian suka? Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau sudah kita ada pengalaman, perhatikan. Kalau sudah ada pengalaman, pasti orang tua kalian itu sering muji kalian, ya benda? Sering memuji. Apa sih memuji itu gunanya? Apa sih pujian itu anak-anak? Contoh kan begini, memuji. Apa sih Bu Christine memuji itu? Nah, memuji itu adalah memberikan semangat untuk kita. Contoh Firly Sherin. Firly Sherin pandai sekali, sekarang sudah bisa membaca. Itu termasuk memuji. Contoh Akila, bagus sekali sepatumu. Itu juga memuji. Kenapa kita ingin dipuji? Bu, saya ingin dipuji. Kenapa sih kalian ingin dipuji itu? Biar apa? Pasti kan pengen dipuji ya apa enggak? Enggak mungkin enggak pengen dipuji. Menengah ini. Nggak mungkin kan ya? Nah, berarti kalian pasti ingin dipuji, ya apa enggak? Oke? Nah, dipuji itu gunanya biar kita lebih bersemangat lagi. Semangat untuk apa? Contoh, kalau nilai kalian 100, nilainya 100, terus dipuji, wih pinter ya nilainya dapat 100, kalian pasti
besok aku harus dapat 100 lagi biar orang tua saya itu senang. Nah, itu juga termasuk pujian. Contoh, sekarang Hilal itu juara lari, ikut lomba, ikut juara lari. Terus Hilal menang. Nah, kalimat pujian apa yang harus diberikan ke Hilal? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Hilal itu lomba lari menang. Terus kalimat pujian apa yang harus diberikan ke Hilal? Ayo, siapa yang bisa? Diba bisa? Bisa? Contoh kalimatnya, Gesang bisa? Hilal, bagus sekali. Hilal, semangat sekali. Kamu bisa memenangkan lomba lari. Bisa. Terus kalau mau Bintang itu menari, ikut lomba menari. Terus bajunya Bintang itu bagus, wapi kelambine ya. Nah, apa yang diucapkan untuk sebelum Bintang tampil itu pasti Bintang kepingin, aku ndredeg. Nah, seperti itu kan pastinya ya. Pasti nanti ada kalimat pujian biar Bintang lebih bersemangat. Contohnya, wah Bintang, kamu cantik sekali. Bisa. Wah Bintang, bajumu bagus sekali. Itu juga bisa. Oke? Bisa kalimat pujian? Yuk sekarang Bu Christine minta tolong satu saja angkat tangan buat kalimat pujian. Yuk. Siapa yang bisa buat kalimat pujian? Satu saja. Yuk. Bintang bisa? Loh, kalimat pujian contoh tadi itu Bintang kan bajunya bagus ya. Wow, bagus sekali bajunya. Nah, itu juga termasuk kalimat pujian. Wah, Bintang cantik sekali. Itu juga kalimat pujian. Sekarang bikin contoh satu kalimat pujian. Ayo, Adiba bisa? Loh, kok ada yang bisa? Kalimat pujian itu untuk Hilal. Ayo Hilal, saya banter. Nah, pinter. Wah, sepatumu bagus sekali. Itu termasuk kalimat pujian. Biar seneng. Ih, sepatuku api. Aku mau pakai sepatu ini terus. Nah, kan itu termasuk kalimat pujian. Nah, bisa? Bisa? Yakin? Oke, pinter. Selain kita belajar kalimat pujian, masih ingatkah kita tentang lambang Pancasila? Masih ingat? Berapa sih lambangnya Pancasila itu? 5. Yang satu apa? Yang kedua apa? Rantai. Yang ketiga apa? Pohon beringin. Yang keempat apa? Kepala banteng. Yang kelima apa? Padi dan kapas. Masih ingat kan ya? Ada 5 lambangnya, ada bunyinya juga. Dan hari ini kita belajar tentang sila kedua. Apa tadi lambangnya sila kedua? Rantai. Sekarang bunyinya sila kedua apa? Loh, bunyinya sila kedua kalau lambangnya rantai. Kalau bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter Adiba. Masa libur 1 minggu ya? Nggak ingat, padahal kemarin ingat kan? Ya sih? Mulai sila ke-1. Apa sila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa? Nah, kalau sudah bisa, kita sudah hafal silanya, kita sudah hafal lambangnya, berarti kita harus bisa mempraktekkan sila itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita tadi belajar sila keberapa? 2. Yang kalau 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, contohnya apa? Berdoa, sholat, ngaji. Itu kalau ke 1 ya.
Sekarang yang kedua. Kalau yang sila kedua, contoh sikap yang harus dilakukan itu yang seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya seperti apa? Membantu teman yang terjatuh. Terus kalau Firly Selin sakit, berarti kita harus menjenguk. Apa? Menjenguk itu sama dengan apa ya? Kamu datang ke rumahnya supaya memberi semangat supaya Firly Selin cepat sembuh. Terus mengakui kesalahan. Contohnya sekarang Galang tuh merobekkan buku paket. Contoh ini buku paketnya Galang ya. Ternyata karena Galang bukanya kecepetan, ya kan ya, di tengah-tengah di halaman 51 sobek. Nah, di halaman berapa? 51 sobek. Apa yang harus dilakukan Galang? Apa menengahi? Jangan menengahi, dilebokno di tas, dikenekno. Boleh apa ndak? Ndak boleh. Berarti Galang harus berani mengakui kesalahan. Contoh bilang ke Bu Christine, maaf, bukunya sobek karena Galang terlalu bersemangat untuk membuka buku. Itu juga termasuk mengakui kesalahan. Terus sekarang yang banyak terjadi adalah bencana. Ada yang banjir, ada yang gunung meletus, ya kan? Nah, sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu membantu korban bencana alam. Membantu apa? Korban bencana alam. Kita tidak perlu berbondong-bondong, ayo Bu membantu Bu ke sana. Membantu apa? Ngrijiki omahe. Loh, tidak perlu. Kita satu membantu kalau kita punya rezeki lebih. Ada orang saya mau ke misalnya mau ke Semeru, untuk apa? Mau membantu, kita titip, entah itu ada rezeki atau baju yang masih bagus layak pakai bisa disumbangkan. Ya, mengerti untuk materi hari ini? Oke, sip. Kalau sudah mengerti, silahkan keluarkan bukunya, kita menulis bersama.